Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam Yesus kami berdoa. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman-Nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini, saudaraku, memperingatkan bahwa cinta akan uang adalah sumber berbagai kejahatan dan mendorong orang untuk menyimpang dari iman dan menyebabkan penderitaan bagi diri mereka sendiri. Saudaraku, sejak zaman dahulu kala, yang namanya kejahatan itu sudah ada. Kisah-kisah dalam Perjanjian Lama juga menyebutkan orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan penipuan, dan sebagainya. Tapi Alkitab juga tidak sedikit mencatat dan menceritakan kisah-kisah orang yang berlaku baik dan berkenan di mata Tuhan. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, pada dasarnya sama. Mungkin hanya bentuknya saja yang berbeda. Zaman dulu tidak sedikit orang yang punya keinginan atau ambisi untuk menjadi kaya raya. Zaman sekarang juga begitu. Orang-orang juga berlomba-lomba ingin meraih kekayaan, ingin meraih kekuasaan, nama baik, ketenaran, dan sebagainya. Saudaraku, persoalannya adalah mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk memperoleh semua itu, khususnya kekayaan atau harta benda, dengan cara yang tidak benar. Dengan kata lain, menyimpang dari firman Tuhan. Karena tidak mampu untuk menahan diri dengan ambisinya untuk memperoleh kekayaan. Mereka-mereka kemudian menghalalkan segala cara supaya semua ambisinya untuk menjadi kaya raya bisa terwujud. Karena itu, tidak sedikit orang lalu menempuh jalan pintas yang disebut dengan korupsi. Tentu saja, khususnya ini bagi para pejabat negara, atau juga mungkin orang-orang yang tidak menjadi seorang pejabat, tetapi duduk pada posisi-posisi yang memungkinkan untuk berbuat seperti itu. Saudaraku, ayat firman di atas menyebutkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu benar dan tidak salah. Tetapi, saudara, kalau kita mau menelusuri lebih jauh, bukan cinta uangnya yang salah, tetapi lebih pada bagaimana cara kita memperoleh uang itu.
pada seri khotbah saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa manakala kita tidak waspada menyikapi cinta uang, maka kita akan mudah tergelincir untuk melakukan kejahatan, di mana kita mencari uang dengan cara yang tidak benar, yaitu menipu, memeras, manipulasi, dan yang paling populer adalah melakukan korupsi. Saudaraku, lalu bagaimana Alkitab menyikapi tentang tindakan korupsi ini? Tinjauan Alkitab tentang korupsi adalah sangat negatif dan sangat buruk, dan Alkitab sangat menentang. Alkitab memandang korupsi sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan merugikan orang lain. Berikut beberapa poin yang saya anggap penting tentang tinjauan Alkitab tentang korupsi. Yang pertama, korupsi adalah tindakan yang tidak adil. Alkitab menekankan pentingnya keadilan dan memperlakukan orang lain dengan adil. Ini terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat 1 dan pasal 16 ayat 11. Kemudian yang kedua, korupsi adalah bentuk pencurian. Alkitab menganggap korupsi sebagai bentuk pencurian yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 dan Imamat pasal 19 ayat 11. Nomor 3, korupsi dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Alkitab memperingatkan bahwa korupsi dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan membuat orang kehilangan berkat-Nya. Kemudian yang nomor 4, korupsi harus dihindari. Alkitab menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan menghindari korupsi. Itu terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 9 dan pasal 28 ayat 18. Yang kelima, Tuhan membenci korupsi. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan membenci korupsi dan akan menghukum orang yang melakukan korupsi. Terdapat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 19 dan Mazmur pasal 15 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, saya hanya mengambil beberapa ayat Alkitab yang perlu saudara ketahui dan renungkan. Yang nomor 1, Mazmur pasal 101 ayat 7 yang mengatakan, "Aku benci orang yang menyeleweng, tetapi aku percaya akan orang yang setia." Dalam Amsal pasal 10 ayat 4, "Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin membuat kaya." Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 menyebutkan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang lain menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini Tuhan benar-benar mengingatkan kepada saya dan saudaraku semua untuk betul-betul kita harus selalu waspada dengan tipu daya iblis yang dengan mudah mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Jika kita tidak selalu waspada, kadang-kadang tanpa kita sadari kita ikut arus, dan arus itu akan bermuara pada kehancuran dan kebinasaan.
Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami semua untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami semua, juga kepada saudara-saudaraku yang mengikuti video ini. Engkau berkati keluarganya dengan berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat ekonomi keuangan, dan berkat di masa depan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku, jika saudaraku menyukai video ini, saya persilakan untuk like, subscribe, atau aktifkan lonceng, dan beri komentar nama saudara dan nama kota saudara. Juga bagikan kepada teman, sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya, amin.